Shalom. Hai anak-anak semuanya, tetap dalam keadaan sukacita dong, happy dong. Meskipun kita masih tetap stay at home. Nah, anak-anak, pada pagi ini sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu ya. Yuk, supaya semua gambarnya bisa kelihatan, Ibu Herti mau nyumput dulu ya. Tapi Ibu Herti nggak kabur ya, Ibu Herti tetap ada di sini. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Mari anak-anak bernyanyi ya. Yuk kita nyanyi ya. Sudah menonton ya teman-teman. Ya, puji Tuhan ya, matahari bersinar terang, burung-burung berkicau, semuanya memuji nama Tuhan. Kita nyanyi lagu yang kedua ya. Ini tadi sudah ya. Mari kita nyanyi lagu yang kedua, bagaimana Tuhan menciptakan hewan-hewan mulai dari yang besar dan yang kecil. Mari ya, mungkin anak-anak belum terlalu tahu lagu ini. Mari kita belajar bersama-sama ya. Yuk kita belajar. God made the elephants and he made the rhinos too. Oh, God made the hippopotamus and he made the octopus and cockatoos. God made you and me just the way we ought to be. Every creature, big and small, is beautiful. He loves us all. God made the lorikeets and the bunny rabbits too. Yes, it's true. Oh, God made
to be. Every creature, big and small, is beautiful. He loves us all. Butterflies and polar bears, giraffes and buffaloes. He sure used imagination when he thought of those. God made you and me just the way we ought to be. Every creature, big and small, is beautiful. He loves us all. God made you and me just the way we ought to be. Every creature, big and small, is beautiful. He loves us all. Wah, puji Tuhan, anak-anak. Tuhan menciptakan ada hewan-hewan, ada jirep, ada elephant, dan ada macam-macam hewan-hewan. Tadi anak-anak sudah lihat bagaimana Tuhan menjadikan hewan-hewan itu begitu sangat baik. Yuk kita mau berdoa ya. Mari kita berdoa ya. Kita lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau sudah memimpin kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa memahami tentang firman-Mu. Berikanlah kepada kami Roh Kudus-Mu yang untuk memberikan pengertian dan kami bisa melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, puji Tuhan. Hari ini kira-kira Ibu Herti mau cerita tentang apa ya? Nah, tuh lihat. Sepertinya ada kebun binatang ya. Tuh ada gajah, ada jerapah, ada zebra. Wah, anak-anak, adakah di antara kalian yang bisa menyebutkan nama hewan-hewan yang ada di dalam gambar itu? Ya, ada burung. Wah, anak-anak, pada hari ini kita mau belajar tentang Tuhan pencipta fauna. Wah, apa itu ya? Coba nanti anak-anak lihat, tidak baca di Alkitab, Mazmur 104 ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Anak-anak perhatikan, Tuhan pencipta fauna. Wah, apa ya itu Bu Herti ya fauna ya? Adakah di antara anak-anak yang tahu apa pengertiannya fauna? Fauna itu adalah alam hewan. Wah, ya seperti zoo ya, seperti kebun binatang ya. Alam hewan yang mencakup segala jenis hewan serta kehidupannya yang berada di wilayah dan masa tertentu ya. Di video sebelumnya kalian sudah belajar tentang flora. Flora itu artinya tumbuhan. Sekarang kita mau belajar hewan-hewan ciptaan Tuhan. Fauna ciptaan Tuhan. Jadi anak-anak, ternyata Tuhan bukan hanya ciptakan tumbuhan loh, tapi Tuhan juga ciptakan hewan. Tuhan ciptakan supaya apa ya? Yuk kita mau belajar dulu ya. Nah, Tuhan pencipta fauna. Yuk kita lihat ya. Tuh, yuk kita mau lihat di sini. Apa saja, maaf ya itu salah ketik ya, Ibu Herti salah ketik, Lause salah ketik. Nah itu maksudnya Lause adalah fauna yang dituliskan di Alkitab ya. Apa saja hewan-hewan yang dituliskan di Alkitab?
Wah, ternyata banyak banget loh anak-anak. Tuhan pada mulanya Allah menciptakan hewan-hewan dipisahkan ya, hewan darat, hewan di air ya. Tuhan ciptakan sesuai dengan jenisnya masing-masing. Nah, lihat gambar itu. Adakah yang tahu kira-kira itu kisah apa? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan kepada Ibu Herti. Nah, kenapa ya ada gambar seperti perahu, ada hewan-hewan? Betul, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya, masuk dalam bahtera. Wah, ternyata anak-anak di dalam bahtera itu, waktu itu ingat nggak, Tuhan ciptakan ya alam semesta ini dengan sangat baik sekali ya, dengan baik banget. Tapi orang-orang itu semakin berbuat dosa. Orang-orang itu semakin jauh dari Tuhan. Nah, akhirnya Tuhan ingin menghancurkan dunia ini ya dengan apa? Air bah. Tapi sebelum air bahnya diberikan, Tuhan ternyata memperhatikan hewan-hewan juga loh. Tuh lihat, Nabi Nuh suruh apa? Yang haram dimasukkan sepasang setiap jenisnya. Yang tidak haram dimasukkan 7 pasang. Supaya apa? Supaya ada perbekalan buat Nuh dan keluarganya. Wah, hebat banget ya, Alkitab mencatat ternyata Tuhan menyelamatkan hewan-hewan ini. Coba bayangkan anak-anak, coba bayangkan, bisa kebayang nggak kalau seandainya hewan-hewan ini tidak masuk ke dalam bahtera, terus tiba-tiba air bah itu ada, Ibu Herti nggak bisa lihat gajah, nggak bisa lihat lagi sekarang, nggak bisa lihat jerapah. Karena apa? Ya sudah habis. Ya mungkin ikan bisa hidup ya di lautan ya, tapi hewan-hewan yang ada di daratan ini kan waktu itu seluruh daratan tertutupi oleh air bah. Wah, itu hebat sekali ya kebesaran Tuhan ya. Fauna ini, hewan-hewan ini dirancang Tuhan supaya apa? Kita pada masa sekarang bisa melihat ada fauna-fauna yang Tuhan ciptakan buat kita. So, kalau ini diciptakan Tuhan buat apa ya? Namun sebelumnya kita lihat lagi ya, hewan apa yang ada di dalam Alkitab ya. Tuh, lihat. Wow, ada apa ini ya? Wah, coba kita dengar suaranya tuh. Tuh, dengar suaranya. Aduh, suara apakah itu? Takut ya. Nah, betul sekali. Itu suara singa. Ya, itu adalah suara singa. Ingat nggak di Alkitab hewan apa? Hewan ini dipakai dalam kisah apa? Ya, Daniel. Daniel di goa singa. Wah, betul. Daniel dimasukkan ke gua singa dan di sana Tuhan bisa menaklukkan singa. Nah, ini hewan yang kedua yang dipakai di Alkitab ya. Coba lihat lagi ya, kira-kira apa lagi ya Bu Herti ya? Coba. Nah, adakah yang tahu hewan ini? Wow, yang bunyi siapa yang berani sama hewan ini? Wah, Ibu Herti nggak berani ya, karena hati-hati. Hewan ini ada sejenis zat bisa yang kalau dia menggigit manusia, nanti bisanya itu beracun dan membuat kita tidak bisa lagi bisa bertemu dengan orang lain ya. Nah, atau aliasnya kita bisa meninggal loh karena bisa ini. Tapi meskipun ular ini beracun, tapi Tuhan pakai loh di dalam Injil Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-16. Tuhan bilang apa? Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah serigala. Sebab itu, katanya apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular. Wah, ternyata Tuhan bilang apa? Cerdik seperti ular.
Wah, anak-anak, itu ajaran Tuhan Yesus loh. Ternyata fauna dipakai Tuhan mengajarkan bahwa ular itu juga cerdik. Yuk lihat, kita harus cerdik seperti ular. Tapi ingat, belum berhenti di situ aja ya ayatnya ya. Coba kita lihat. Tuh, siapa yang tahu gambar ini ya anak-anak? Coba kita dengarkan suaranya. Dengar nggak suaranya? Apa? Siapa yang tahu suara ini? Suara apa ya? Ya, betul banget. Ya. Ya, ini adalah suara merpati. Ya, kata Tuhan bukan hanya cerdik seperti ular, tetapi tulus seperti merpati. Ya, hewan ini seringkali melambangkan ketulusan. Tuh, lihat. Tuhan pakai loh ya fauna untuk mengajarkan bukan hanya cerdik, tetapi tulus seperti merpati. Wah, ternyata ini ya fauna yang Tuhan ajarkan ya. Tuh, lihat. Apakah ada yang tahu hewan ini? Ada gula, ada semut. Ada gula, ada semut. Betul. Ya, ternyata semut ini yang sering kali ditakutin oleh mami-mami meletakkan makanan di meja. Takutnya nanti cake-nya dimakan sama semut. Nah, tapi Tuhan ajarkan apa? Rajin seperti semut. Rajin seperti semut. Nah, kata Tuhan, kita harus rajin seperti semut. Wah, kalau semut itu rajin ya, dimana ada gula, ada nasi, dia langsung rame-rame yuk, ayo cepet yuk, kita kumpulin ya makannya ya. Nah, kamu baca ya di Alkitab ya, Amsal 6 ayat 8 ya. Raja Salomo itu ngomong gini, hai pemalas, tuh pergilah kepada semut. Tuh, ternyata fauna dipakai Tuhan, hewan dipakai Tuhan untuk ngajarin kita. Tuh, kalau kita lagi malas belajar, malas ngerjain PR, malas baca Alkitab, malas berdoa, ya udah deh, belajar seperti semut. Wah, bagus banget ya. Tadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Sekarang rajin seperti semut. Wah, fauna mengajarkan banyak hal ya. Itu pengajaran di dalam Alkitab. Apalagi ya, coba. Bukan hanya rajin seperti semut. Tuh, adakah yang tahu hewan ini? Hewan ini memang cukup unik. Hewan ini memang cukup langka. Yuk kita dengar suaranya ya. Tuh, kita dengar suaranya. Nah, ini suaranya. Nah, apakah hewan ini? Ya, betul banget. Hewan ini adalah pelanduk. Memang hewan ini tidak umum ya. Nah, tapi kitab Amsal pasal 30 ayat 26 memakai hewan ini. Katanya pelanduk ini kalau ada bahaya atau musuh yang datang, mereka itu dia langsung bersembunyi di bawah bukit batu. Ya, dia nyumput di bawah bukit batu. Ya, jadi kalau dia ada bahaya datang, dia nggak sombong, dia nggak mau ngelawan sendiri. Tetapi dia memilih apa?
kekuatan batu itu bisa melindungi dia sebagai tempat perlindungan bagi dia. Nah, anak-anak, yang kita mau pelajari dari fauna yang satu ini, Tuhan Yesus mau ngajarkan apa? Tuhan mau ngajarkan kita apa? Tuh, kita belajar dari pelanduk ya. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuh, tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Tuh. Jadi kalau misalnya mengalami kesulitan, jangan hanya aku mah pinter, itu namanya sombong. Aku mah pasti bisa, itu namanya sombong. Nah, tapi belajar kepada pelanduk ini. Dia tahu tempat perlindungannya bersembunyi di bawah batu yang besar. Nah, tempat perlindungan kita ada di mana? Ada di dalam Tuhan Yesus. Betul. Nah, itu dia ya. Tadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, kemudian rajin seperti semut. Sekarang tidak mengandalkan kekuatan sendiri seperti pelanduk. Nah, nanti baca ya di dalam kitab Amsal ya, pasal yang ke-30 ayat yang ke-26, bahwa kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Nah, anak-anak, apalagi ya hewan yang disebutkan di dalam Alkitab ya. Wah, ternyata anak-anak ini dia. Anak-anak, Lause juga, Ibu Hati juga baru tahu ini hewan ini. Coba kamu lihat, hewan apa ini? Semua pasti tahu ya, anak-anak tahu ya, suka ada di daun-daun ya, yang suka makanin daun-daun. Ini namanya apa coba? Yuk, siapa yang tahu suaranya ini? Coba Ibu bantu. Tuh, lihat, dengar suaranya baik-baik. Tuh, dengar. Tuh, hewan apa ini? Hewan apa namanya? Belalang ya. Tuh, siapa yang bisa nangkep belalang? Tuh, siapa yang bisa nangkep belalang, anak-anak? Tuh, kita mau belajar apa dari hewan ini? Ya, anak-anak, ternyata Alkitab mau mengajarkan tentang belalang. Tadi cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, terus kemudian rajin seperti semut, terus kemudian tidak mengandalkan kekuatannya sendiri seperti pelanduk. Sekarang kita mau belajar dari fauna yang lain, kata Alkitab, belalang. Yuk, nanti anak-anak buka di rumah, Amsal 30 ayat 27. Nah, dikatakan apa? Ternyata belalang ini, ya kata Alkitab nih, dia itu adalah hewan yang teratur dan disiplin. Tuh, makanya anak-anak harus hidup teratur dan disiplin seperti belalang. Tuh, anak-anak mereka teratur, mereka disiplin, waktunya mereka. Ibu Herti juga baru belajar loh, Amsal loh yang ngajarin loh, bukan kata Ibu Herti loh, bahwa si belalang ini ya, dia itu disiplin. Di dalam hidupnya dia teratur, waktu dia mengambil daun, waktu dia istirahat, waktu dia harus mengalami proses perubahan di dalam tubuhnya. Nah, anak-anak, kita itu harus disiplin, harus teratur. Kan sekarang di rumah, tapi harus disiplin. Kalau ada tugasnya harus dikerjakan. Betul? Harus teratur, bangunnya tetap pagi-pagi. Kalau misalnya harus sekolah minggunya lewat online, harus bangun, mandi, terus kemudian persiapkan dirinya. Kalau misalnya guru sekolah minggunya atau lausenya kasih aktivitas, harus dikerjakan. Nah, tuh anak-anak yang suka menunda-nunda pekerjaan, yang suka menunda-nunda PR, yang suka menunda-nunda perintah orang tua, harus belajar nih kepada siapa?
belalang. Tuh, indah sekali ya fauna yang dipakai Tuhan untuk mengajarkan hidup disiplin. Wah, inilah belalang. Hewan apa lagi ya, Ibu Herti? Nah, ini dia. Aduh, ini suara apa ya ini hewan ini ya? Coba kita dengar dulu ya. Tuh, kita dengar. Tuh, tuh. Suara apa ini ya? Tuh. Dia ada di atas dinding, merayap-rayap. Tuh. Tuh, lihat. Hewan apa ya dia? Tuh, lihat. Wah, anak-anak, tuh lihat. Kenapa cicak? Tuh, ini betul sekali. Cicak-cicak di dinding. Tuh, kita mau belajar dari cicak fauna yang ini nih. Katanya apa? Cicak itu kecil. Ya kalau kamu Ibu Harti pernah pegang ya, itu ya ekornya aja bisa gampang putus loh. Itu tubuhnya lunak sekali. Tapi perhatikan ya anak-anak, cicak ini tinggalnya itu di mana-mana. Baik itu di kerajaan, baik itu di rumah pejabat, baik itu di rumah orang kaya, baik itu di rumah orang yang bukan kaya, baik itu di rumah pejabat, baik itu di rumah orang biasa, baik itu di rumah orang-orang yang cicak ini bukan hanya ada di Bandung ya, tapi cicak ini ada di mana-mana. Tapi cicak ini nggak punya rumah, tapi dia bisa menikmati. Perhatikan, cicak itu nggak pernah tanya, ih kenapa sih panas, ih kenapa sih dingin, ih kenapa sih nggak enak. Nah, ternyata Tuhan mau ajarkan dalam kitab Amsal pasal 30 ayat 28 ya, dikatakan di situ bagaimana kita itu bersyukur tanpa kita harus memiliki. Tuh, kita harus bersyukur seperti apa? Cicak-cicak di dinding. Tuh, hebat sekali ya, fauna ini dipakai Tuhan. Hewan ini dipakai oleh Tuhan mengajarkan kepada kita untuk bersyukur seperti cicak. Yuk, ingat lagi. Tadi cerdik seperti ular, betul. Terus tulus seperti merpati. Terus rajin seperti semut, betul. Tidak mengandalkan kekuatannya seperti pelanduk. Terus disiplin seperti belalang. Terus bersyukur seperti cicak. Wah, ternyata anak-anak, fauna itu mengajarkan di dalam Alkitab ada begitu banyak hal. Nah, anak-anak, kalian sudah belajar tadi, masih banyak banget. Ya, masih banyak banget. Kalau nanti Bu Hati sebutin satu persatu, tidak akan cukup. Itu hanya mewakili saja. Jadi anak-anak, Allah itu menciptakan fauna ini. Ya, Allah menciptakan fauna. Ya, dia sama seperti Tuhan menciptakan flora, yaitu tumbuhan. Tapi kalau tumbuhan itu diciptakan untuk juga kelangsungan hidup hewan, yaitu fauna itu. Tapi kalau fauna bisa nggak kelangsungan hidup tumbuhan? Bisa, ya. Kelangsungan hidupnya untuk apa? Nanti kotorannya dijadikan pupuk, betul nggak? Nah, jadi memang Tuhan ciptakan flora dan fauna dengan aneka ragam, ya, dengan berbagai jenis. Nah, anak-anak yang dikasih oleh Tuhan, saat ini tadi kita sudah belajar ya. Tadi contohnya, tadi sudah Ibu Harti ajarkan apa? Seperti ular, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, terus kemudian rajin seperti semut, terus kemudian
tidak mengandalkan kekuatannya sendiri seperti pelanduk, terus kemudian disiplin seperti belalang, dan bersyukur seperti cicak. Nah, anak-anak, Ibu Herti mau memberikan tugas buat kalian ya. Kita belajar mengenali hewan-hewan yang ada di dalam slide ini. Ya, ini ada 20 gambar. Nah, nanti anak-anak tulis di kertas lembar, tulis nama, terus kemudian ada kolom kedua itu manfaat. Ya, namanya misalnya contohnya Ibu Herti kasih contoh ya. Contohnya adalah hewannya adalah misalnya ini gambar yang pertama nih, Ibu Herti kasih bocoran nih ya. Contohnya sapi. Manfaatnya apa? Yaitu bisa ambil susunya untuk diminum. Terus ambil dagingnya untuk dijadikan lauk. Ini contohnya ya. Jadi kamu buat 2 tabel ya, nanti namanya, terus kemudian manfaatnya. Oke ya. Nah, anak-anak coba supaya kalian bisa melihat gambarnya, Ibu Herti nyumput lagi nih supaya kelihatan ya gambarnya ya. Coba yuk kita lihat ya slide-nya ya, apa aja gambarnya. Gambar yang pertama, hewan apakah ini? Tadi Ibu Herti sudah sebutkan apa manfaatnya. Yang kedua, hewan ini apa namanya dan apa manfaatnya? Ya, ini hewan yang ketiga. Tuh, apa manfaat hewan ini ya buat kita ya? Kuk kuk kuk. Nah, hewan yang keempat. Buat apakah hewan ini diciptakan oleh Tuhan ya? Tuh, lihat. Nah, ini dia hewan yang kelima. Ada apa itu? Nah, apa manfaat hewan ini? Sepertinya hewan ini menakutkan ya. Tuh, ini hewan yang keenam. Tuh, hewan apakah ini namanya? Dan apa ya manfaatnya buat kita ya? Tuh, ini hewan yang keenam. Ini hewan yang ketujuh. Tuh, suaranya seperti apa? Mbe, mbe. Ayo. Nah, ini dia hewan yang kedelapan. Apa manfaat hewan ini? Ini hewan yang kedelapan. Ini hewan yang kesembilan. Tuh, pasti mami-mami suka mengolah ini ya. Untuk anak-anak semuanya, dikasih bocoran. Hewan yang ke-10. Wah, untuk apakah ini hewan ini? Ya, ini hewan yang ke-10. Hewan yang ke-11. Wow, memang tajam-tajam ya. Tetapi untuk apa ini manfaatnya bagi kita ya? Ini hewan yang ke-11. Hewan yang ke-12. Wah, bagus banget. Apakah nama hewan ini dan apa manfaatnya? Ini hewan yang ke-12. Hewan yang ke-13. Wow. Bonekanya sering dipeluk-peluk ya. Itu bonekanya loh ya. Hewan yang ke-14. Wah. Untuk apa ya hewan ini ya? Tuh, ini hewan yang ke-14. Ini hewan yang ke-15. Tadi ada di lagu ya. Hewan yang ke-15. Apakah manfaat hewan yang besar ini? Hewan yang ke-16. Tuh, lihat ada kumisnya. Tuh, hewan apakah namanya ini? Hewan yang ini lucu banget. Hewan yang ke-17. Untuk apa ya ini ya? Hewan yang ke-17. Wah, hewan yang ke-18 ya. Bagus banget ya. Bulunya indah sekali. Ya, ini. Hewan ke-19 yang jalannya lambat sekali. Dia punya rumah yang selalu di bawah-bawah. Tuh. Ini dia hewan yang terakhir, hewan yang ke-20. Lihat bentuknya. Ya, memang di Indonesia tidak terlalu sering ya. Nah, anak-anak, kalian sudah lihat tadi. Ya, kalian boleh menebak 20 hewan yang ada di dalam slide tadi, yaitu namanya serta manfaatnya atau kegunaannya buat kita. Ya, dia bisa untuk apa bagi kita?
Boleh juga buat tumbuhan, ya boleh ya. Jadi untuk manfaatnya apa, kegunaannya apa? Misalnya sisir, gunanya untuk sisiran. Ini contoh ya. Jadi misalnya tadi sapi, kegunaannya dapat susu, bisa di mimi cucu, minum susu. Itu namanya manfaat ya, atau fungsi atau kegunaan. Ya anak-anak, bisa ya. Nanti kalau misalnya kalian lupa, kalian bisa lihat lagi di slide-nya. Oke. Oh, ini udah ya. Kalian bisa putar sendiri di rumah. Nah, anak-anak, dari cerita ini, apa sih tujuan Allah menciptakan fauna? Sorry, ini salah ya. Salah ketik lagi. Masih ingat di klip yang sebelumnya. Apakah tujuan Allah menciptakan fauna? Ya, artinya apa? Tujuannya apa? Yang pertama apa? Allah menyatakan dirinya. Ya, Allah menyatakan dirinya. Ya, Allah ingin menyatakan lewat fauna itu bahwa Allah itu ada, sama seperti Allah menciptakan flora. Nah, yang kedua, perhatikan di sini. Allah ingin, ya, fauna itu ingin menceritakan kemuliaan Allah. Ini sama seperti flora. Nah, ini dia. Fauna itu diciptakan, hewan itu diciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia, supaya manusia bisa makan, bisa untuk transportasi, untuk bisa bantu di sawah, supaya manusia itu bisa terbantu atau kelangsungan hidup. Ya, supaya manusia itu terus hidup. Kenapa anak-anak? Nanti kalau nggak ada sapi, anak-anak nggak bisa minum susu. Betul nggak? Ya, karena susu itu diambil, keju itu dari susu, ya kan? Nah, jadi supaya untuk kita bisa makan, kita bisa minum, bisa untuk bisa bepergian atau membantu para petani, ya. Jadi memang fauna itu diciptakan Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Nah, anak-anak, tadi anak-anak sudah dengarkan firman Tuhan, ya. Anak-anak sudah tahu bahwa Tuhan menjadikan fauna yang beraneka ragam jenis untuk menceritakan kemuliaan Tuhan. Allah ingin menyatakan dirinya. Nah, anak-anak, kalau ada fauna-fauna itu, bolehkah kita untuk sembarangan? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus merawatnya. Ya, anak-anak yang pelihara guguk, ya, suka ya sama guguk ya. Anak-anak yang pelihara kura-kura, ada yang suka pelihara kura-kura? Nah, merawatnya. Ada yang pelihara kucing, ya, memberi dia makan, ya. Jangan sampai kita sakiti, ya, tetapi kita harus merawatnya sama seperti Allah. Bayangkan, Allah suruh Nabi Nuh loh masukin hewan-hewan itu ke dalam bahtera. Supaya apa? Kita bisa menikmati dan kita bisa melihat hewan-hewan ciptaan Tuhan. Yuk kita berdoa ya anak-anak, kita mau bersyukur karena Tuhan sudah ciptakan fauna. Kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, terlalu ajaib perbuatan-Mu ya Tuhan. Engkau jadikan flora dan fauna bagi kami. Engkau sediakan tumbuhan dan hewan bagi kami. Kami hari-hari ini bisa minum susu dengan baik. Kami bisa menikmati lauk daging yang nikmat. Kami bisa makan ikan yang lezat ketika kami makan. Terima kasih ya Tuhan.
Engkau sudah menciptakan hewan-hewan itu untuk kami. Tuhan, tolonglah kami supaya kami bisa merawat hewan-hewan itu dengan baik. Tuhan tolong juga supaya hewan-hewan itu bisa tetap ada selama dunia ini tetap ada. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati ciptaan-Mu dan biarlah Engkau juga memberkati kami supaya kami bisa merawat ciptaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Wah, anak-anak, kita mau bersyukur ya. Karena apa? Tuhan sudah menciptakan hewan-hewan ini dengan sangat baik. Hewan-hewan ini diberikan kepada kita. Ya, jadi dari penciptaan sampai sekarang Allah pencipta fauna. Allah menyediakan fauna ini untuk kita nikmati bersama-sama. Anak-anak ingat loh ya, jangan dipukul loh ya hewannya loh. Kalau punya hewan peliharaan di rumah, disayang, diberi makan. Kalau punya ayam di rumah, dikasih makan. Jangan ditangkepin terus dicekik gitu ya, sepukul-pukul gitu, jangan. Tapi harus dirawat. Karena itu adalah ciptaan Tuhan. Wah, sampai di sini dulu anak-anak. Allah pencipta fauna. Allah pencipta hewan. God bless you. Tuhan berkati.